Kalau tidak punya iman, kasihan. Makanya jangan dulu bangga anak mahir segala-gala, tapi tidak mengenal siapa penciptanya. Dia tinggal di mana, milik siapa. Berat, pasti berat. Tingkat kebahagiaan itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin bahagia. Makin yakin ke Allah, makin enteng hidup ini, walaupun mungkin cobaannya berat-berat. Makin yakin ke Allah, makin mulia. Makanya waktu harus membuat kita semakin paham kebenaran. Paham semampu kita mengenal Allah, paham semampu kita mengenal Rasulullah SAW. Lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi kita bisa mengenal Allah. Tidak bisa pakai ngarang, ya. Beruntunglah adik-adik. Ini saatnya sama nih sekarang. Jam 5 sampai jam 6. Ada yang tidur, ada yang sudah lari pagi dari tadi, dari sebelum subuh. Masjid kelewat. Ada yang sudah kerja, maaf ya, ada yang lagi sibuk nonton TV yang tidak manfaat. Nauzubillah, ada yang lagi pacaran subuh-subuh nih. Tapi ada yang belajar. Masya Allah. Mana yang paling untung? Yang diberi jalan untuk paham kebenaran. Jadi kalau mau iri, jangan iri kepada orang kaya, iri kepada yang orang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, ilmu yang manfaat. Ayo cari teman yang berilmu. Sudah tahu ciri orang yang berilmu apa? Halo-haloan begini. Makin tinggi ilmu seseorang, cirinya adalah makin bisa mengendalikan nafsunya. Itu kualitas ilmu tuh. Jadi ingat, matinya tinggi, mengendalikan nafsunya. Karena apa artinya ilmu? Banyak ilmu kalau dia diperbudak nafsu. Karena nafsu itulah yang menjadi jalan orang berbuat maksiat, diperbudak nafsu. Carilah kawan yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, mengendalikan pikirannya, keinginannya, syahwatnya. Walaupun mungkin ilmunya belum banyak, tapi dia udah termasuk orang yang mengamalkan ilmu. 2. Wa'amilus sholihat. Pastikan setiap waktu kita jadi amal soleh. Karena maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya lihat wajah ini wajah-wajah yang bakal meninggal, terutama yang ini ya. Wah, saya tidak tahu. Ibu nggak usah ngacung, tenang aja, Bu, ada waktunya. Kita pasti mati. Apa yang dibawaan? Apa yang dibawa? Apakah yang punya pabrik donat meninggalnya pakai donat? Apakah dokter meninggalnya bawa obat, bawa suntikan? Apakah yang punya uang dikuburnya pakai uang logam? Tidak. Yang punya toko emas pakai cincin enggak meninggalnya? Dibongkar kuburannya. Cincin tuh lebih berharga untuk orang yang hidup. Tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Lahir begitu, meninggal pakai kain kafan, sudah.
Walaupun tanahnya ratusan ribuan hektar, segitu saja kuburan kita, benar? Yang dibawa apa? Amal. Amal itu cuma 2 saja syaratnya, cuma 2, sederhana. Kalau syarat amal 200, wah susah beramal. Bukan 200, 2 saja. 1, niatnya lurus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, caranya ya sudah, sesudah kita paham kebenaran, ya ini saja kerjaan kita hari-harinya, melurus-lurus niat dan menjaga agar yang dilakukan ini sesuatu yang Allah sukai. Ya sudah, itu saja waktu kita tuh. Loh, kapan dagangnya? Dagang jadi amal soleh. Luruskan niat, ya Allah, saya berniat bermuamalah, menjemput rezeki darimu. Engkaulah yang membagikan rezeki. Satu-satunya membagikan rezeki adalah Engkau. Jadikan saya berdagang ini jadi amal soleh yang Kau terima. Sudah. Tidak ada ngurang-ngurangin timbangan. Tidak ada muji-muji barang berlebihan. Proporsional. Sebab yang pembeli mendengar, Allah Maha mendengar. Yang menentukan terjadinya beli siapa? Jawab. Semua ngapain kita bohong? Kan? Udah bohong, dia ditakdirkan enggak beli, tetap dapat dosanya. Sudah bohong, ditakdirkan dia beli, tetap berdosa. Lempeng-lempeng saja. Ini motor tahun 2010, sudah 12 tahun. Ban sudah hampir gundul, bisa lihat sendiri. Mungkin 3 bulan lagi habis kalau dipakai. Mesin sudah pernah turun mesin. STNK sebulan lagi habis. Kendaraan seperti ini, oh sudah dicat lagi ini. Depannya sudah tidak orsinil. Kenapa saudara ceritakan yang begini? Ya karena saya ingin jualan itu jadi amal. Dibeli atau tidak dibeli, yang penting Allah suka. Masya Allah dek. Saya pas lagi cari orang yang bisa ngurus showroom saya. Saya itu baru punya cita-cita punya showroom. Sekarang ketemu, adek doakan ya dek, supaya saya punya modal. Ya nggak apa, berarti masih jauh hadirin, karena modalnya belum ada. Sudahlah, nggak ada ruginya jujur. Maaf ya dek, kendaraannya nggak sesuai dengan yang saya cari. Nggak apa-apa Pak. Kecewa tidak? Tidak. Saya senang Bapak sudah datang, karena sudah jadi jalan ujian bagi saya mau jujur atau tidak. Allah Maha mendengar semua yang diucapkan. Maaf ya deh, nanti saya sampaikan ke teman. Alhamdulillah, ternyata di sampingnya ada orang yang menyimak dari tadi. Deh, saya yang beli ya. Berapa harganya? 12 juta. Saya tambah 15 segitu. Namanya juga ngelamun, hadirin, sesuka saya saja. Oh, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Allah gerakan siapa saja. Berapa saja jadi uang, beli tidak beli sama saja, yang penting jadi amal. Ya kan? Yang dibawakan bukan uangnya, bukan motornya, amalnya. Berumah tangga, amal soleh juga. Kenapa ibu baik kepada suami? Supaya suaminya tidak berpaling ke lain hati ya? Oh enggak. Saya baik kepada suami karena suami adalah ladang amal bagi saya. Kelebihannya saya syukuri, kekurangannya saya belajar bersabar sambil bantu-bantu memperbaiki. Insya Allah dua-duanya jadi amal. Perkara suami sayang ke saya, perkara suami mencintai saya, itu terserah, yang membulak-balik hati yang paling penting.